Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer atau pegawai non-ASN. Jadi belum lama ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PLT-nya Pak Mahfud MD telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Isinya perihal pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dan bagi yang penasaran terkait dengan isinya, kali ini kita akan coba membahasnya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dibuat oleh Menteri Pan-RB ditujukan kepada PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian baik di instansi pusat maupun instansi daerah perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dikeluarkan atau dibuat tanggal 22 Juli 2022. Kita coba bacakan. Menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB nomor B-M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. 2. Dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. 3. Oleh sebab itu, setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. B. Mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. C. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. E. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. 4. Pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun pemerintah daerah. 5. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah A. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. B. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM
yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. C. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. D. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C, dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Wah, ini penting ini. E. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Mahfud MD. Jadi itulah isi dari surat yang dibuat oleh Menpan RB dan ditujukan kepada PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian terkait dengan pendataan tenaga non ASN. Jadi ini ya yang penting juga, melakukan inventarisasi data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke BKN paling lambat tanggal 30 September 2022. Jadi melihat isi dari surat ini ya, poin 5A ini, tentunya pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 pasti setelah September, karena sampai dengan tanggal 30 September masih dilakukan pendataan ya, atau paling lambat tanggal 30 September. Dan ini juga penting ya, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan ya, dianggap atau dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Jadi semoga seluruh instansi aktif ya menyampaikan terkait tenaga non ASN yang dimiliki agar tidak dianggap tidak memiliki tenaga non ASN. Jadi ini adalah surat yang sangat penting dan semoga PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun daerah, gubernur, bupati, wali kota, menteri, kepala lembaga bisa menindaklanjuti surat ini dengan baik ya. Artinya seluruh tenaga non ASN yang ada di lingkungan instansi tersebut yang sesuai persyaratan pada poin 3 ini bisa didata seluruhnya. Dan semoga tenaga non ASN tersebut bisa mendapatkan afirmasi pada seleksi P3K tahun 2022 dan 2023 mendatang. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.